Al-Ustadz Al-Fadhil Bapak Muhammad Yahya PhD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ustaz. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan Bapak Rektor Unisula, Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso MT PhD, Ketua Yayasan beserta pengurus yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu, rekan-rekan dosen semuanya, tanpa mengurangi hormat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Di kesempatan pagi hari ini, semoga kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari penyakit. Amin, Allahumma amin. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih setulusnya kepada Unisula yang memberikan kesempatan untuk sharing sedikit pengetahuan tentang Al-Quran dan kesehatan. Namun perlu ditegaskan, yang pertama adalah saya bukan orang yang memiliki expertise di bidang healthcare. Karenanya apa yang saya sajikan hanyalah berupa apa yang bisa saya pahami tentang kesehatan dengan tentu saja perspektif Al-Quranul Karim. Jadi mohon rekan-rekan dosen dan semua yang memiliki kecakapan di bidang ilmu kesehatan dan medisin mungkin nanti bisa saling mendiskusikan isu-isu yang mungkin kalau ada kesalahan mohon juga dibenahi. Oke, kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memberi judul Al-Quran and Healthcare, a Holistic Approach. Satu pendekatan yang bersifat menyeluruh atau utuh. Judul ini dipilih karena ada perkembangan terhadap kesehatan di dalam peradaban umat manusia dari yang awalnya bersifat holistik kemudian menjadi terpecah dan terbelah. Ini sebenarnya muncul karena cara pandang terhadap definisi manusia itu sendiri. Sebelum muncul zaman modern, katakanlah bahwa cara pandang orang terhadap siapa manusia itu jauh lebih utuh dibanding ketika peradaban kita memasuki apa yang nanti kita kenal dengan modern civilization. Ketika kemudian fokus orang berubah dari teologi dan ketuhanan menjadi alam dan sains, fokus orang kemudian berubah dari urusan soul kemudian menjadi urusan body, dari menjadi urusan tubuh saja. Dan itu diikuti kemudian terhadap cara kita menyelesaikan persoalan-persoalan kesehatan. Nah, Al-Quranul Karim sebagaimana yang kita ketahui bersama melihat manusia tidak sebagaimana dunia modern melihat manusia di awal-awal. Meskipun hari ini harus kita akui bahwa pandangan yang lebih utuh terhadap manusia itu sudah kembali lagi hari ini karena koreksi-koreksi terhadap pengetahuan yang bersifat atomistik atau terbelah. Oke. Al-Quranul Karim sendiri melihat manusia itu tentu saja sebagai sebuah makhluk atau makhluk yang utuh yang memiliki dimensi fisik, dimensi emosional dan spiritual serta dimensi sosial. Misalnya kalau kita lihat, Al-Quran menggunakan beberapa istilah untuk manusia, dan ini tentu dirujuk kepada fungsi dia atau elemen apa yang sebenarnya mau dirujuk dalam Al-Quran. Ketika Allah menggunakan kata bashar misalnya, Quran sebenarnya lebih merujuk kepada aspek fisik kita, physical being kita. Karena itu, kenapa? Karena bashar berasal dari kata bashir yang artinya kulit. Karena itu, kalau ada orang yang bersentuhan kulitnya di dalam kamar, ya, sebagai suami istri, namanya mubasyarah. Dan kalau kebahagiaan itu begitu amat sangat kelihatan, sehingga muncul di kulit wajah, mungkin merona wajahnya, pipinya menjadi kemerahan, juga disebut dengan bisyarah atau mubasyarah dari kata basyar ini. Dan yang menarik, fungsi Rasulullah SAW itu ternyata bukan saja memberikan kebahagiaan rohani, tapi juga memberikan kebahagiaan yang sampai nanti wujud kebahagiaannya itu juga sampai kepada aspek fisikal kita. Karena tugas Nabi adalah menjadi syirah. Al-Quran misalnya menyatakan wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaran, kata Al-Quran Karim, untuk merujuk kepada aspek fisik. Ketika Al-Quran menggunakan kata insan, Al-Quran merujuk
aspek spiritual dan aspek mental, psychological dari diri manusia itu. Sehingga kita katakanlah ketika Al-Quran menyatakan ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Misalnya watak manusia itu kalau ada orang yang berbuat baik, mesti dia akan menyenangi. Kenapa kita kok berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Karena orang tua kita adalah Al-Karim. Orang tua kita yang memberikan sustenan kepada kita, memberikan nikmat, rizki, pengasuhan, semua kenikmatan lahir batin diberikan oleh orang tua kita kepada kita. Karena itu sewajarnya hati manusia itu, psikologi manusia itu, psyche-nya manusia itu akan tertarik, tertambat hatinya kepada orang yang berbuat baik kepada dia. Yang menarik, ada manusia yang kalau kita lihat asbab nuzul ayat ini ada yang mereferkan kepada Walid bin Mughirah misalnya, atau kepada tokoh-tokoh Quraisy dan munafik lainnya yang disebut dengan al-insan di ayat ini. Tapi yang menarik adalah aspek yang disentuh oleh Al-Quran di sini bukan aspek fisikal, tapi aspek psikologis, aspek spiritual. Karena mestinya orang yang kalau berhadapan dengan orang yang berbuat baik kepada dia, mestinya dia taat, mestinya dia cinta, tetapi kemudian orang berpaling darinya. Karena itu Al-Quran mempertanyakan, kenapa kamu diverting? Kenapa kamu tertipu? Ma gharraka bi rabbikal karim. Masya Allah. Jadi jelas ayat ini tidak berbicara dari aspek fisik manusia, tapi dari aspek psikologis spiritual being. Al-Quran juga melihat manusia dari aspek sosial being. Misalnya ketika Al-Quran menyatakan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa dan seterusnya ya, untuk menunjukkan betapa pandangan holistik Al-Quran terhadap manusia. Karena itu konsep kesehatan di dalam Al-Quranul Karim juga bersifat holistik. Jadi bukan hanya mentreat aspek jasmania saja, tapi juga mentreat aspek rasional, aspek psyche, aspek hati, aspek ruh. Karena visi Al-Quran terhadap kesehatan itu sepanjang bacaan saya adalah bahwa dia saling kait-mengkait. Orang yang fisiknya tidak sehat juga akan punya pengaruh terhadap otaknya, berpengaruh terhadap psyche-nya, dan berpengaruh juga terhadap rohaninya. Demikian juga sebaliknya. Karena itu pandangan Islam terhadap kesehatan itu holistik sifatnya dan tidak dipisah-pisah. Karena itu ikhtiar Unisula yang jadi membuat Health Health Center dengan melibatkan berbagai resource yang ada, baik dari nurse-nya, physician-nya, dokternya, psikologisnya, religious person-nya, saya pikir adalah sesuai dengan karakter Al-Quranul Karim yang melihat kesehatan itu memang sebagai sesuatu yang utuh. Ya. Jadi kalau mau digambarkan, gambaran dari manusia itu kira-kira ya semacam inilah. Ada ruh, ada nafas, ada qalbun, ada akal yang merupakan satu kesatuan. Yang kapan menjadi sehat kalau dia ngikutin yang ke atas ini. Atau dalam bahasa yang lebih clear mungkin akan tampak semacam ini. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan natural disposition buat kita atau fitrah, ya. Dan dengan itu mestinya orang bisa mencapai kebahagiaan. Karena fitrah kita itu akan punya kemudahan untuk terikat dengan Allah SWT. Fokus kita sebenarnya jauh ke akhirat. Karena itu orang tidak pernah puas dengan masa sekarang, dia kepingin terusnya. Bahkan Al-Quran menggambarkan kalau mungkin dia mau hidup 1000 tahun lagi. Karena memang ambisi kita dibikin tidak terbatas oleh Allah SWT, sehingga kita secara fitrah sebenarnya leading toward the after dan seterusnya ya. Dengan ini kemudian Allah membekali spirit dan atau ruh dan seterusnya sebagaimana gambar ini. Selanjutnya gambaran yang lebih utuh lagi di dalam Islam yang mungkin berbeda dengan atau di dalam Al-Quranul Karim dibanding dengan Western model adalah kalau kita lihat misalnya dalam psikologi, misalnya kita ambil saja bapak psikologi modern misalnya Sigmund Freud misalnya, itu kalau kita lihat iceberg beliau itu hanya sampai di aspek kognitif saja, karena yang disebut dengan subconsciousness dan unconsciousness sebenarnya masih wilayah kognisi, wilayahnya di sini wilayah akal. Sementara kalau kita perhatikan di model Islam itu kita sudah masuk jauh sampai kita membicarakan qalb, bicara ruh dan seterusnya. Dan ini tentu akan berbeda kalau kita sandingkan dengan Western model. Dan cara kita membuat manusia itu agar sehat tentu saja berbeda kalau cara pandang kita melihat
jeroani menungson itu berbeda tentu saja. Dan ini yang penting untuk kita sadari agar cara pandang kita, termasuk cara pandang dengan mengikuti Al-Quran Karim itu menjadi lebih. Bahkan sebenarnya Al-Quranul Karim ketika memberikan kebaikan atau kesehatan kepada diri kita itu berada dalam lingkup tema besar yang disebut dengan hayat thayyibah. Saya menyebut sebagai ini pandangan dunia Quran tentang good life. Dan yang menarik, kata thayyib itu ternyata di dalam Al-Quran dikaitkan dengan banyak hal. Yang kalau kita lihat, ini semestinya harus menjadi kajian yang lebih serius lagi, agar kita bisa menghasilkan bagaimana sih pandangan dunia Quran tentang hayatun thayyibah itu. Karena ada al-insan thayyib, ada usrah thayyibah, ada mujtama yang thayyib, ada bahkan mulai dari diri, keluarga, ada masyarakat, ada baldatun thayyibah, ada antri, ada macam-macam, ada rumah yang baik, akan mulai dari makanan yang baik dan seterusnya. Dan kita harus meletakkan kesehatan itu dalam rangka yang lebih besar yang kita kenal dengan pandangan dunia yang disebut dengan hayat thayyibah. Ini beberapa ayat misalnya yang tentu saja tidak akan kita kaji karena terlalu panjang. Tapi kalau kita menyatakan lihat Al-Quran bicara tentang fakulu mimma wanitum halalan thayyibah. Quran bicara tentang qaulul thayyib, ya, komunikasi yang baik. Dan ini tentu juga sekali lagi seperti prinsip holistik tadi juga akan membawa kepada kesehatan kita. Ya, baik fisikal, emosional dan bahkan spiritual. Nanti semuanya akan physically healthy, emotionally healthy, and spiritually healthy. Kapan? Kalau kita menerapkan konsep thayyib di dalam Al-Quranul Karim. Ini beberapa contoh misalnya apa yang diungkapkan oleh para pemikir-pemikir kita yang tentu di Center Quran di Unisula kayaknya akan jauh lebih menarik lagi kalau ini kemudian dikaji lebih serius dan diterapkan kemudian. Para pendahulu kita sebenarnya sudah mencoba memberikan proyeknya kepada kita semuanya bagaimana menghasilkan kesehatan yang bersifat holistik. Kita ambil contoh satu misalnya, ini beberapa dari kalangan teologian misalnya ya, Imam Ghazali misalnya, beliau bicara tentang amradul qulub, tentang penyakit hati yang ternyata menarik kalau kita lihat dan kita baca Ihya katakanlah ini tidak saja dia melihat bahwa amradul qulub itu hanya berkenaan dengan urusan rohani, tapi dia juga treatmentnya nanti ada urusan kognitif treatment ya, yang kita akan melihat bagaimana hatta Imam Ghazali mengaitkan antara tadi itu beberapa aspek yang ada pada diri manusia, sehingga kita akan melihat bagaimana pandangan para ulama-ulama kita itu sangat holistik di dalam menteri kesehatan manusia ya. Termasuk misalnya ada Ar-Razi, ada Al-Balkhi, ada Ibn Sina yang kita bisa melihat karya-karyanya dan bagaimana ikhtiar beliau di dalam memberikan kita pengetahuan tentang kesehatan dan kebaikan hidup ini. Oke, mari kita lihat beberapa contoh di dalam Al-Quranul Karim yang membicarakan tentang aspek kesehatan. Yang pertama dari aspek physical health atau kesehatan yang bersifat fisik. Oke. Misalnya yang pertama yang menarik untuk kita pikirkan, Quran itu sangat serius berbicara masalah makanan. Dan persis bagaimana profetnya orang Barat, you are what you eat. Ya. Kita ini adalah apa yang kita konsumsi. Yang menarik bahwa kalau kita perhatikan Al-Quranul Karim memberikan perhatian yang serius terhadap makanan itu. Bahkan implementasi Al-Quranul Karim itu justru terhadap makanan. Misalnya kita bisa melihat dari diri Rasulullah SAW. Misalnya ya, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas datang ke Rasulullah SAW setelah Rasulullah SAW dibacakan ayat Al-Quranul Karim, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, wahai manusia makanlah dari apa saja yang di muka bumi ini, dengan dua karakter, satu halal dan dua thayyib, yang menunjukkan satu, bukan saja cara kita mendapatkan makanan itu halal, tapi juga kualitas makanan itu halal, termasuk nanti bagaimana cara menyembelihnya. Karena
Quran atau agama kita ini concern sekali, karena itu juga akan berpengaruh terhadap kesehatan. Yang mungkin ini harus menjadi kajian kita yang bersifat holistik, bahwa makanan yang baik itu satu, uang yang kita gunakan untuk membeli halal, cara penyembelihannya juga terbaik, dan seterusnya. Karena itu nanti akan berpengaruh terhadap kesehatan fisik kita, kesehatan mental kita, dan kesehatan spiritual kita. Karena itu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ke Rasulullah SAW dan menyatakan, ya Rasulullah, doakan aku untuk menjadi orang yang kalau berdoa selalu diijabah oleh Allah SWT. Rasulullah SAW menyatakan, ya Sa'ad, wahai Sa'ad, atib mat'amak, kata dia, baguskanlah makananmu, kamu akan menjadi orang yang diijabah doanya. Jadi menarik, Rasul juga menunjukkan ada hubungan antara kesehatan fisik dengan kesehatan rohaniah. Makanan yang kita konsumsi, kalau itu baik dalam pengertian halal untuk kita, bukan menjadikan doa yang kita lambungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bahkan Rasulullah SAW bersumpah demi jiwa Muhammad SAW yang ada dalam genggaman rohnya. Apa kata Allah? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Sesungguhnya hamba, satu suapan makanan yang tidak halal itu tidak akan membuat amaliyah kita tidak diterima oleh Allah SWT 40 hari lamanya. Dan bahkan daging yang tumbuh dari rizki yang tidak halal, itu api neraka jauh lebih utama untuk mengkonsumsinya. Masya Allah kalau kita pikirkan itu. Bagaimana agama kita mengaitkan antara apa yang kita konsumsi. Karena itu kalau kita melihat program dietnya Nabi dan para sahabatnya, kita mendapati menarik. Jadi kalau kita lihat sederhanakan, Nabi itu bolehlah kita sebut sebagai semi-vegetarian. Jadi tradisi makan daging yang banyak sebenarnya bukan tradisi yang baik. Sebagaimana yang kita lihat sekarang ini, obesitas terutama di negara-negara maju kalau kita perhatikan. Salah satunya adalah konsumsi daging yang berlebihan. Kita tidak mendapat riwayat misalnya Nabi pernah makan daging sapi katakanlah. Meskipun bukan berarti sapi tidak boleh, karena Al-Quran juga menggunakan istilah idlin samin katakanlah, yang menunjukkan sapi boleh dikonsumsi. Tetapi lihat, mereka membatasi sekali, dan ini juga harus menjadi kesadaran kita mesti. Umar bin Khattab itu tidak membolehkan makan sapi dia pada dirinya sendiri dalam waktu 3 hari berturut-turut. Ya, dia paling tepat 3 hari sekali. Karena itu kata Umar bin Khattab, hati-hati kalian dengan daging. Kenapa? Karena dalam daging itu ada kecanduannya, sebagaimana kita kecanduan kalau kita minum khamr. Masya Allah, Ali bin Abi Thalib menyatakan, la taj'alu butunakum, jangan kamu jadikan perut kalian sebagai kuburan hewan, karena terlalu banyak mengkonsumsi daging dan seterusnya. Ini tentu saja bukan berarti apa-apa ya, tapi lihat bagaimana concern kesehatan itu sebenarnya juga menjadi concern serius dalam kaitannya dengan makanan di dalam dietary-nya orang-orang Muslim generasi awal sebagaimana Rasulullah dan para sahabatnya. Bahkan yang paling menarik lihat, bukan hanya itu, Islam mengatur tentang kualitas makanan itu bukan hanya dari mengandung apa dia dan seterusnya, tapi proses penyembelihannya juga menjadi sesuatu yang serius dalam agama ini. Innallaha katabal ihsan, sesungguhnya Allah menetapkan, mewajibkan ihsan ya, ala kulli syai', atas segala sesuatu. Hadis ini menarik kalau kita baca ketika Allah SWT, Rasulullah SAW menyatakan bahwa Allah telah menetapkan ihsan dalam segala sesuatu. Tiba-tiba bicara penyembelihan. Kenapa? Karena sebenarnya pembunuhan atau sembelihan itu adalah perbuatan yang paling terjelek. Kita ini kalau mau menggambarkan perbuatan apa sih yang paling jelek itu? Yang penyembelihan, pembunuhan. And yet, lihat karakter Al-Quranul Karim, karakter agama kita ini, hatta dalam perbuatan yang paling jelek itu pun kita tetap dituntut untuk melakukan perbuatan ihsan. Karena itu fa'ahsinul qitlah. Ya, disuruh kalau bunuhnya secara yang ihsan. Karena itu kalau kita sebentar lagi melakukan kurban, bahkan kalau ada sapi yang disembelih dan sapi yang satunya melihat, kata Nabi, mengapa kau menyakiti dia 2 kali? Kata Rasulullah SAW. Dan ini penting. Mengapa misalnya salah satu misalnya susu atau daging dari New Zealand menjadi sangat dianggap sebagai yang paling termahal? Kenapa? Karena mereka tidak stres.
Dan sekarang banyak studi yang menunjukkan ada kaitan antara kualiti daging yang sapi stres dengan sapi tidak stres dan seterusnya. Dan agama kita bicara tentang itu kalau kita mau mikir tentang kesehatan. Ya. Dan yang menarik lagi-lagi bahwa kita ini bukan kelompok orang yang anti terhadap kesehatannya. Misalnya menarik ya, hari ini beberapa tokoh-tokoh agama bahkan menolak tentang vaksin, dianggap dan segala macam. Kalau kita rujuk dalam sejarah itu menarik. Bahkan yang pertama kali, kalau tidak bisa disebut yang pertama lah, ada yang menyatakan Cina, tapi 1700-an sebenarnya yang pertama kali melakukan vaksin orang Islam. Ya. Lady Montagu misalnya, istri dari ambasador atau dubesnya Inggris yang di Istanbul, itu menarik ketika dunia terpapar oleh wabah pandemi cacar air ya, chickenpox pada saat itu. Menarik ketika dia ke Turki, dia tidak mendapati perempuan-perempuan Turki kulitnya mulus-mulus, tidak kena cacar. Dan itu menarik sehingga mereka bertanya kenapa. Ternyata daulah Khilafah Utsmaniyah saat itu sudah melakukan apa yang dikenal dengan variolation ya, yang mungkin kemudian menjadi bibit sekarang menjadi vaksinasi ya, vaksinasi. Oke. Ada kisah juga yang menarik misalnya tentang Imam Al-Juwaini atau Imam Al-Haramain misalnya dalam Wafiyat Al-Ayan. Itu menarik ya, betapa kita holistiknya kita melihat tentang kesehatan itu, karena kita tidak hanya berpikir tentang kesehatan dasar. Ada kisah menarik. Jadi ayahnya Imam Juwaini ya, yang dikenal dengan Imamul Haramain, bayangin betapa alimnya orang ini, sampai gelarnya adalah Imam Makkah Madinah. Ini bukan sembarang, orang yang sangat alim. Menarik, dia memastikan agar jangan sampai yang dikonsumsi oleh anaknya adalah sesuatu yang tidak halal. Karena dia yakin itu akan berpengaruh tidak saja bagi kesehatan, tapi juga pada pikiran, pada mental, dan pada aspek spiritual. Ada kisah yang dituturkan saat istrinya sedang sibuk, kemudian Imam Al-Juwaini yang masih bayi itu menangis, tetangganya itu memiliki seorang budak perempuan dan masuk ke rumahnya, kemudian mengambil Imam Juwaini yang masih bayi itu dan menyusui. Ayahnya Imam Juwaini masuk, dan yang menarik apa yang terjadi, dia kemudian mengambil Imam Juwaini yang kecil itu dan menyatakan, kenapa kamu menyusui putraku? Padahal kamu itu bukan budakku, kamu budak tetanggaku. Dan itu artinya air susu yang kamu berikan itu belum tentu halal untuk anakku. Bukankah pemilikmu itu belum memberikan izin untuk memberikan? Dan aku juga belum tahu kamu makannya apa saja. Apakah makanan yang kamu makan pasti halal? Dan apa yang dilakukan oleh ayahnya menarik. Ayahnya Imam Juwaini kemudian kepalanya ditaruh di bawah Imam Juwaini, dimuntahkan, di perutnya dilus-lus ya, agar memuntahkan air susu yang dikonsumsi. Yang menarik, nanti di kemudian hari, kalau Imam Juwaini terbata-bata dalam diskusi mungkin akan ada kesusahan atau kesusahan bicara, apa kalimat Imam Juwaini? Ada mimbaqaya, kata dia, ini adalah sisa. Ya, barangkali merupakan sisa dari air susu yang dulu waktu kecil saya konsumsi. Masya Allah kalau kita pikirkan gitu. Jadi bagaimana holistiknya Islam ketika membicarakan tentang aspek kesehatan itu. Sekali lagi mulai dari aspek fisikal, aspek mental, dan aspek spiritual. Karena itu misalnya Islam, Al-Quran misalnya bicara tentang kita tidak boleh mengonsumsi binatang yang misalnya dicekik, binatang yang kena tanduk, binatang yang jatuh dari ketinggian, binatang macam-macam ya, al-munkhaniqah, ya, al-mawqudah, al-mutaradiyah dalam Al-Quran Karim. Ya. Kita tidak boleh mengonsumsi darah, mengonsumsi lahmul khinzir, dan seterusnya. Ini semuanya karena apa? Kalau kita pikirkan, lagi-lagi karena ada kaitan itu semuanya. Selain bahwa nutrisi yang harus kita konsumsi itu benar-benar akan menyehatkan tubuh kita, tapi sekali lagi dalam kesehatan Islam dia juga berkorelasi dengan mental kita dan dengan hati kita. Contoh yang paling menarik misalnya Rasulullah SAW bahkan meminta kepada seseorang yang komplain kepada Nabi karena dia punya sakit dadanya atau dia galau. Ya, Nabi menyuruh dia mengkonsumsi apa? Mengkonsumsi talbinah, mengkonsumsi campuran antara barley, ya, kalau gandum, madu dengan susu. Ya, jadi bubur, gandum, susu dan madu yang disebut dengan talbinah. Ya, talbinah.
yang Rasul menyatakan itu bagus untuk orang yang sakit, untuk hati yang sakit. Masya Allah kalau kita berikan. Ini untuk menunjukkan apa? Hubungan sekali lagi antara aspek fisikal dengan aspek mental spiritual. Dan kalau kita lihat cara makannya Rasulullah SAW, pantas kalau sehat sekali Rasulullah SAW. Ini beberapa makanan yang dimakan oleh Rasulullah SAW. Dan ini yang kalau kita berbicara tentang kesehatan dari aspek fisik, tirulah Rasulullah SAW. Bahkan cara makannya kalau kita pikirkan, sekali lagi kalau kita bicara tentang kesehatan yang sifatnya holistik ya, begitu indahnya dalam agamanya. Dimulai dari, misalnya kalau kita makan, dimulai dari mencuci tangan, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini sudah kita memasukkan unsur kesadaran kita. Jadi makan saja itu juga peristiwa yang harus melibatkan aspek rasional kita, ya, aspek mental kita, aspek spiritual kita. Kita ngawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, makan dengan tangan kanan, beli makan yang ada di depan kita, ambil dengan Masya Allah, wudhu dan seterusnya, sampai kemudian lihat, bahkan aspek sosial, Nabi tidak pernah makan sendiri, Nabi selalu makan dengan jamaah. Yang menarik, paling tidak kita makan dengan keluarga. Apa yang terjadi hari ini, untuk makan bersama keluarga saja sekarang susah. Kita sekarang makan sendiri-sendiri. Nabi Ibrahim tidak pernah makan. Dulu orang-orang soleh zaman dahulu, dia tidak mau makan kalau dia makan sendiri bahkan. Masya Allah, ini melibatkan semuanya etika di dalam agama ini. Dan setelah berakhir makan dipungkasi dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Coba kita renungkan bagaimana etika Islam itu membuat jiwa kita ini, otak kita ini, emosi kita ini, termasuk fisik kita ini benar-benar sehat. Mulai dari jenis makanan, etika kita mengambil makanan, Masya Allah. Saat kita minum, katakanlah, start dari Bismillah. Ya, melihat minumannya. Bahkan yang menarik, Nabi itu tidak pernah minum langsung. Nabi minum dengan 3 kali seruputan, kalau bahasa kita. Ya, seruputan. Yang menarik, salah satu cara membuat, mohon kalau saya salah di koreksi, salah satu cara bikin air yang banyak mengandung kandungan oksigen, ya, yang sekarang dijual namanya air heksagon itu, adalah kalau kita minum ngeruput. Kalau kita minum itu dengan sendirinya sebenarnya menghasilkan oksigen dan itu menyehatkan. Masya Allah. Dan itu tradisi minumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin yang kedua, misalnya dari aspek makanan. Yang kedua, apa yang penting juga dari aspek kesehatan yang dianjurkan Al-Quran Karim, jalan. Bahkan menarik, Allah mengaitkan jalan itu dengan hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ard. Hamba Allah yang disayang oleh Allah adalah mereka yang berjalan. Kenapa ini hal menarik? Karena kita di dunia modern, terutama orang Indonesia, kita hari ini berjalan itu istimewa hari ini. Kita sangat jarang berjalan. Misalnya kalau kita mau kita bandingkan, misalnya dengan orang New Zealand, orang Australia, orang Kanada, katakanlah, kita termasuk orang yang sedikit sekali berjalan. Ya, kita tidak terbiasa untuk berjalan. Nabi berjalan dan simak ya. Hanya ini beberapa di Unisula banyak kota, misalnya. Sebenarnya kita akan terbebas dari diabetes kalau asal minimal sehari kita berjalan 10.000 langkah. Dan lihat jalannya Rasulullah SAW. Ya, Rasul itu kalau berjalan menghentakkan kakinya dalam Syama'il Tirmidzi. Sebagaimana beliau menuruni bukit, jalannya cepat. Pertanyaannya sekarang, siapa yang ngikutin jalan Nabi hari ini? Orang Jepang, orang Barat yang ngikutin jalannya Nabi. Orang Jawa jalannya koyok macan luwe ya. Kelentam-kelentam justru. Yang sebenarnya kurang menyehatkan sebenarnya kalau kita pikirkan. Ini aspek komunikasi. Ya, ini juga menyehatkan kita. Ya, Al-Quran melancarkan kita. Bahkan hanya untuk urusan komunikasi saja sekian Al-Quran bicarakan. Ya, speak truthfully, speak with justice, speak moderately, speak positively, speak beautifully, speak deeply. Masya Allah kalau kita pikirkan. Ini semuanya kalau kita pikirkan, ini justru akan menyehatkan. Ini akan menyehatkan. Sekarang neuroscience menjelaskan kepada kita bukan saja otak mempengaruhi perilaku, tapi perilaku kita juga mempengaruhi otak kita. Masya Allah kalau kita pikirkan, termasuk
ucapan-ucapan ini. Ya, jadi betapa kompleksnya Al-Quranul Karim menjelaskan kepada kita. Bahkan kalau kita lihat ini gambaran secara singkat, kehidupan Rasulullah dalam satu hari. Kalau kita perhatikan, jadi semuanya dilibatkan oleh Rasulullah. Aspek spiritual yang berwarna ini, aspek fisikal yang berwarna biru, dan aspek sosial. Dan jadi utuh pendirian Nabi Muhammad sebagai contoh makhluk yang seimbang di dalam mengexercise ya, spiritual being-nya, physical being-nya, social being-nya, itu sempurna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat mulai dari fajar sampai nanti ke fajar, ya saya tidak menjelaskan ya, tapi nanti bisa dilihat di slide-nya untuk bisa melihat kita bagaimana utuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, itu tadi dari aspek fisik. Ya, terlalu banyak Al-Quran. Saya hanya mengambil 3 poin saja tadi: komunikasi, berjalan, belum tidur, dan segala macam. Banyak sekali Al-Quran. Ya, kita ambil aspek yang lain, aspek rohani ya sekarang, mind and soul. Oke, yang menarik, dulu orang kalau misalnya ada orang yang stres, sebagaimana kena pandemi ya, banyak sekarang orang yang stres, sumpah dan segala macam, itu ada banyak masih di kalangan umat Islam yang mengatakan itu karena imannya lemah, karena dan seterusnya. Pandangan ini tidak benar. Kenapa? Karena hatta Rasulullah stres, hatta Rasulullah juga depres, hatta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini menarik. Jadi kita sebenarnya yang salah di dalam memahaminya itu, karena hatta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para anbiya juga sama. Nabi Yaqub alaihi salam digambarkan di dalam Al-Quran, ya beliau sedih sampai matanya memutih, sampai buta. Kenapa? Karena sedih memikirkan Nabi Yusuf alaihi salam. Dan kalau kita baca tafsir, bahkan setiap hari masih mengucapkan kata Yusuf, Yusuf, Yusuf. Masya Allah. Nah ini yang menarik kalau kita pikirkan. Jadi sebenarnya tidak ada kaitan, ada memang orang yang punya misalnya sakit mentalnya itu karena waswas syaitan, tapi tidak ada karena faktor yang lain, karena faktor-faktor kognitif misalnya, dan seterusnya. Dan itu diadres oleh Al-Quranul Karim. Dan alhamdulillah sebenarnya Islam itu jauh lebih maju. Bahkan kalau kita pikirkan dunia psikiatri misalnya, itu kalau berhutang banyak kalau kita lihat dari Al-Balkhi misalnya ya. Ini 1000 tahun sebelumnya beliau sudah punya konsep bicara tentang CBT, ya, cognitive behavior treatment, bicara tentang COD, ya, compulsive obsessive disorder. Ini Masya Allah kalau kita pikirkan, dan itu dalam dunia Islam, dalam dunia Islam. Ya, misalnya tokoh yang pertama misalnya ya dalam dunia mental, misalnya mental science atau mental illness atau kesehatan penyakit mental, misalnya ada nama Al-Kindi. Yang menarik karena dia bicara tentang kalau orang itu depresi, caranya adalah kata dia adjusting our goal. Disuruh melakukan, bukan misalnya didoain saja, enggak, disuruh ngapain? Ada yang dia sebut dengan kognitif strategis, ya, atau strategi kognisi, yaitu mengejas seperti kita membalance lagi tujuan kita. Dan ini diambil dari apa? Dari ayat Al-Quran Karim, la ta'sawala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Ya, nanti misalnya kita lihat ada Imam Tabari, ya, ada Al-Balkhi yang jauh lebih keren lagi bagaimana beliau melakukan treatment terhadap orang-orang yang mengalami mental illness dan seterusnya ya. Ada Ibn Sina yang jelas ya, bicara tentang Afrodul Qulub, dan juga tidak hanya dengan aspek fisik tapi juga dengan kognitif strategi juga. Ya, ada Ibnu Miskaweh dan seterusnya ya, terlalu panjang, kita masih ada beberapa poin. Oke, selanjutnya lihat Al-Quranul Karim menarik. Ini menurut saya orang Barat harus belajar dalam dunia Islam tentu saja, karena kalau kita misalnya mengajak pada ulama-ulama tasawuf kita, itu Masya Allah bagaimana mereka sudah membicarakan aspek hati. Di dalam Al-Quranul Karim ada ayat yang menarik, misalnya di surah Al-Hajj ayat 46, afalam yasiru fil ardh, kata Allah SWT, apakah mereka itu tidak berjalan di muka bumi, ya, fatakuna lahum qulub yaqiluna biha, maka mereka itu kalau mereka berjalan di muka bumi, nanti mereka akan menggunakan apa? Hatinya untuk berpikir, gunain telinganya untuk mendengar.
Karena sesungguhnya yang buta bukan matanya, yang buta adalah hati yang ada di dalam dadanya. Benar ya, orang-orang dahulu menyatakan bahwa kenapa Al-Quran menggunakan kata kulub. Makanya banyak tafsir dulu, kulub ini diartikan dengan ukul, dengan akal. Padahal jelas-jelas Al-Quran menggunakan kata kulub, bukan kata ukul. Ya, nah, yang menarik kalau kita perhatikan, di Barat itu baru tahun 1991. Ya, ada neuroscientist dari Kanada yang menerbitkan salah satu artikelnya dalam jurnalnya, Andrew Armour, dan menyatakan bahwa ternyata di dalam hati kita itu, dalam jantung kita itu, ternyata ada yang dia sebut dengan heart brain atau otak hati. Karena di sana ada 40.000 sel saraf yang juga berfungsi seperti hati, seperti otak yang berpikir. Masya Allah. Jadi Quran ketika bicara tentang qulubu yaqiluna biha, sebenarnya sudah tepat dan tidak bisa diganti menjadi otak. Dan ternyata kalau kita perhatikan Al-Quranul Karim, itu menarik. Hati di dalam Al-Quran itu ada banyak. Ada menggunakan istilah qalbun, ada sodrun, ada qalbun, ada fuadun, ada lubun. Kalau kita pakai Imam Tirmidzi misalnya, hati kita itu diibaratkan seperti bawang merah. Dia punya layer-layer. Layer terluar namanya sodr, kemudian menjadi qalb, kemudian menjadi fuad, kemudian menjadi lub. Dan itu punya fungsinya sendiri-sendiri. Apalagi kalau kita kaitkan misalnya dengan apa yang dikembangkan oleh para ulama tasawuf kita. Ya, misalnya yang sudah bicara tentang sirri, sedang asrar, bicara tentang latifah, dan seterusnya. Potensi-potensi yang sudah digali yang memang diyakini memiliki kemampuan yang jauh lebih serius bahkan dibanding brain kita. Jadi menarik, orang sekarang sudah bicara tentang koherensi ya, antara heart brain dengan brain yang ada di otak kita. Masya Allah kalau kita pikirkan. Dan lagi-lagi itu diadres oleh Al-Quran. Dan dua-duanya itu akan punya dampak terhadap kesehatan kita. Contohnya misalnya, ini menarik, Al-Quran menggunakan kalimat nasiyatin kadibatin khati'ah untuk Abu Jahal. Nasiyah adalah ubun-ubun. Ya, jadi di sini tempat tumbuhnya rambut itu namanya nasiyah, ubun-ubun. Abu Jahal adalah orang yang sangat pandai, karena itu di orang Quraisy menjuluki dia sebagai Abul Hakam, ya, father of wisdom. Ya, karena pandai sekali beliau. Yang menarik, dengan seluruh kepandaiannya itu, dia tahu kalau Nabi Muhammad ajaran Islam itu benar, tapi dia mendustakannya. Kan itu dia terus-menerus mendustai. Apa saja informasi yang sebenarnya dia itu tahu itu benar, dia dustakan. Dan karena itu kemudian berlanjut dengan perbuatan maksiat yang terus dia lakukan. Quran kemudian menggambarkan karakter Abu Jahal dengan karakter yang menarik. Nasiyatin, ubun-ubun, kadibah, pendusta, khati'ah, pelaku maksiat yang terus-menerus melakukan maksiat. Dan tebak menarik, di surat Ar-Rahman juga ada ayat yang menarik. Yu'raful mujrimuna bisimahum. Orang-orang mujrim, pelaku kriminal yang banyak berbuat maksiat di dunia, nanti waktu di akhirat, dia nggak usah ditunjukin rapotnya. Kita semuanya sudah akan tahu, akan dikenali pelaku maksiat itu karena sudah ada tandanya. Ada marknya, ada simahumnya, ada tandanya. Di mananya? Di sini sudah ada tandanya. Dan nanti dia akan diambil, dibawa ke neraka, dimasukkan, diawasi dari sininya tadi itu, diawasi dari ubun-ubunnya, dan kakinya. Ini gambaran dulu kalau orang Arab mau bikin kambing guling, itu yang dipegang adalah ujung kepala dengan kakinya, dan kemudian diikat, bawahnya dikasih bara api karena bikin kambing guling. Gambaran orang yang mau dibawa ke neraka itu untuk gambaran menghinakan digambarkan oleh Al-Quran fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Apa yang menarik? Kenapa Al-Quran menggunakan nasiyah? Ternyata yang menarik kalau kita melihat otak kita, ternyata di bagian otak kita ini, terutama yang di bagian frontal lobe-nya ini ya, di bagian depannya ini menarik, ada bagian yang menentukan sekali untuk urusan kita ini berdusta atau enggak. Ada penelitian yang menarik di Amerika, ya ini misalnya di 2014 ya, ada studi di Virginia Tech. Itu menarik, hasil kesimpulannya adalah bahwa
kejujuran sama kedustaan itu letaknya memang di daerah apa nanti yang disebut dengan dorsolateral prefrontal cortex. Ya, letaknya di sini. Ini yang menarik. Jadi ternyata semakin orang berdusta itu nanti di sininya rusak dia. Ya, di sininya rusak. Yang menarik ini gambaran contoh misalnya dari prefrontal yang rusak kalau kita lihat. Ininya rusak dia karena dorsolateral prefrontal cortexnya dia rusak karena banyak berdustanya. Karena banyak dustanya. Ya, ini saya ambil dari web ini ya. Jadi ini untuk menunjukkan apa? Brain with damage. Ini rusak. Kenapa? Karena banyak maksiat, banyak menonton pornografi, banyak melakukan maksiat. Jadi ketika Al-Quran menggunakan kalimat yang Masya Allah menurut saya amazing. Quran menggunakan kata nasiyatin, kazibatin khati'ah. Jadi dusta, berbuat maksiat itu pasti juga akan membuat kita tidak sehat. Ya, kenapa? Karena lagi-lagi holistiknya Al-Quran di dalam melihat kesehatan itu. Karena ternyata kedustaan dan perbuatan maksiat itu akan membuat nasiyah kita atau prefrontal cortex kita itu akan rusak. Subhanallah. Kan itu menarik Al-Quran menyatakan yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadu bin nawasi wal aqdah. Itu kita lihat bagaimana kaitannya antara kesehatan yang ada dalam aspek fisik dengan kesehatan yang bersifat mental spiritual. Ya. Apalagi misalnya sekarang juga dipercaya bahwa mendengarkan Al-Quranul Karim itu juga akan menghasilkan kebaikan buat kita. Ya. Bahkan misalnya mendengarkan Al-Quran selama 3 jam ya, setiap hari itu akan meningkatkan sistem imun kita, memproteksi hati dan otak kita, dan mereprogram lagi, memprogram ulang sel kita. Kenapa? Karena gelombang suara itu dari tilawah Al-Quranul Karim itu akan mengaktifkan sel tubuh kita dan kemudian akan menyembuhkan penyakit yang terutama berkaitan dengan heart attack, serangan jantung, dan kanker. Masya Allah SWT. Ini sebenarnya sudah ada jurnalnya, saya tidak boleh saja, hanya saya ambil itunya. Untuk menuju apa? Benarlah ayat Al-Quran yang menyatakan wa idza quriya al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Rahmat Allah itu wujudnya kalau kita bahasakan dalam aspek kesehatan adalah ini tadi, imun system, memproteksi hati sama otak kita, mereprogram sel kita, itu namanya rahmat Allah SWT. La'allakum turhamun. Ini salah satunya. Apalagi kalau kita melihat bagaimana Al-Quran mengajarkan kita untuk khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ini juga bagian yang akan membuat kita sehat secara jasmaniah, secara rohaniyah. Jadi secara mental, spiritual, kita insya Allah akan sehat kalau kita mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ada masih sangat banyak, tapi hanya untuk memperlihatkan. Karena itu lihat, Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita satu cara pandang yang holistik di dalam melihat aspek kesehatan. Mulai dari orientasi kita. Yang menarik misalnya ya, kehidupan, kalau orang itu hidupnya hanya dunia, nanti akan susah dia mengatasi stres, mengatasi depresi, dan seterusnya. Al-Quran menggunakan kalimat yang menarik. Kata Allah SWT, wa inna darul akhirah lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itu adalah hayawan. Hayawan dari kata hayat, artinya life, kehidupan, al-hayat. Yang menarik, untuk dunia, Al-Quran menggunakan hayatut dunia. Untuk akhirat, Al-Quran menggunakan kata hayawan. Yang menarik begini, hayawan itu karena akhirannya ditambahi dengan alif dan nun, itu menjadi bentuk intensif atau menjadi mubalaghah. Maknanya menjadi ekstrim, kehidupan yang paling sempurna. Ya, kehidupan yang perfect life itu adalah akhirat, adalah hayawan. Makanya menarik kalau orang menggantungkan hidupnya di dunia, ya, cita-citanya di dunia, kesenangannya di dunia, mimpinya di dunia, pasti dia akan end up dalam stres, galau. Kenapa? Karena dunia ini darul bala. Kita ini meskipun seperfect apapun, pasti nanti akan ada harapan yang tidak bisa dicapai. Ya, kita sudah berbuat baik, tetapi kita tidak mendapatkan respon yang baik.
Karena itu, apa Al-Quran mengingatkan agar kita tetap sehat secara jasmani, ruhaniah, dan seterusnya. Konsep kesadaran tentang apa sebenarnya yang kita maui di dalam hidup. Al-Quran mengatakan hidup kita itu yang hakiki, hidup kita yang sejati, yang namanya hayawan, itu di akhirat, bukan di dunia. Karena dunia disebut dengan haya. Yang menarik, kenapa hewan juga disebut dengan hayawan? Karena hewan itu hidup sejatinya di dunia. Karena dia tidak hidup di akhirat, itu yang benar. Maka kalau ada manusia yang melihat kehidupan sempurnanya itu di dunia, hakikatnya dia bukan manusia, tapi dia hanyalah seekor hewan. Masya Allah, Masya Allah. Ya, sekali lagi, apalagi yang misalnya penting juga untuk kita angkat sebagai bagian dari aspek kesehatan, meskipun waktunya cukup, ya, ada syukurillah. Ya, bersyukur kepada Allah SWT itu juga sangat penting. Apalagi sarhus sadr, ya, lapang dada. Quran ngasih poin sampai ada 6 poinnya agar kita bisa menghasilkan sarhus sadr, ya. Ada tauhid, ada inabah, dan seterusnya. Itu juga perlu dikaji agar sampai kita melahirkan kesehatan fisikal, mental, dan spiritual dan seterusnya. Sampai kemudian lihat, kita bicara terakhir tentang depresi, ya. Bahwa yang paling juga penting untuk kita bicarakan adalah bahwa hari ini salah satu penyakit yang juga makin marak, terutama di dunia modern, adalah penyakit rohani atau penyakit mental, penyakit spiritual. Dan ini ternyata dihinggapi bukan hanya untuk orang biasa, termasuk oleh para nabi. Nabi Yakub, sebagaimana yang saya tadi jelaskan, ya, wa tawalla anhum. Nabi Muhammad SAW. Lihat, Nabi Muhammad itu karena berdakwah dan tidak disambut, direspon dakwahnya dengan baik, padahal dia tahu akibatnya kalau tidak menerima dakwah akan endap di nerakanya Allah SWT. Kesedihan Nabi berpikir tentang akibat dari dakwah yang ditolak itu, karena mikir umatnya, orang-orang Quraisy saat itu, Nabi itu saking stresnya, saking depresnya, gambarnya itu digambarkan Al-Quran, itu bisa sampai membunuh dirinya karena saking stresnya itu, saking depresinya. Gambaran itu digambarkan oleh Al-Quran. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim. Masya Allah, ya, Masya Allah, gambarannya Al-Quran Karim indah sekali. Kalimat yang dipakai itu asar oleh Al-Quran Karim. Ya. Jadi gini, kalau misalnya asar itu kan sebenarnya labet, kata orang Jawa. Jadi kalau kita misalnya ada rumah yang sudah ditinggalkan pemiliknya, kita kemudian melihat misalnya gempa, kemudian kita melihat Masya Allah lemarinya hancur, namanya asar. Ini menarik, Nabi masih berdakwah, orang-orang yang didakwai masih hidup, tapi Al-Quran secara grafis menggambarkan Nabi itu dalam berdakwah itu sudah bisa membayangkan seakan-akan kalau kamu nanti mati dan kamu tidak menerima dakwahku, maka aku akan melihat asar kamu itu nanti, bagaimana kamu nanti akan disiksa. Dan Nabi sedih mikirin itu. Karena itu digambarkan dengan fala'allaka bakhi'un nafsaka. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Al-Quran ketika menggambarkan bahwa Nabi itu juga stres, bahwa Nabi juga mengalami depresi dan seterusnya. Ya, tetapi sekaligus juga bahwa itu dianggap sebagai jalan spiritual journey untuk meningkatkan journey kita, bukan stres dalam pengertian kemudian menjadi gila, tidak, ya. Tapi justru orang-orang soleh itu juga akan mengalami dinamika mental spiritual yang juga sangat serius, sangat serius. Nah, yang susah adalah orang yang stres itu, poinnya adalah ketika dia tidak bisa akses. Ini yang nanti diadres oleh Al-Quranul Karim, diadres oleh Islam. Karena itu kita bicara tentang bagaimana kalau yang paling penting, kalau orang pertama kali mendapatkan masalah atau apalah, orang tuanya mati kena COVID, anaknya mati kena COVID, dan seterusnya lah, ini orang stres hari ini, yang paling penting adalah akseptan. Karena kalau sudah akseptan, nanti dia akan naik menjadi makin baik dan seterusnya. Nah, kalau kita melihat Al-Quranul Karim, ya, itu menarik, atau kita melihat perilaku Nabi, Masya Allah. Masya Allah, Quran itu menyediakan semuanya. Ya tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, ngasih akhirat sebagai tujuan akhir, yang itu akan membuat kita apa yang disebut oleh orang psikolog sebagai cognitive reframing. Ya, kita mereframe kognisi kita sehingga kemudian kita mudah melakukan akseptan dan kemudian kita mengatasi problem tersebut sehingga kita menjadi sehat lagi. Yang pertama, misalnya
Rasulullah SAW menyatakan, "Mayyuridillahu bi khairan yusib minhu." Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang hamba, maka dia dikasih musibah. Lihat, justru musibah itu akan kemudian menjadi peluang dia untuk menjadi the most beloved person. Ya, in the eyes of Allah SWT. Dia akan menjadi orang yang paling dicintai Allah SWT. Dan ini, bayangkan, ini yang harus dimotivasikan, terutama buat kita yang akan melakukan relief, ya stress relief dan seterusnya. Karena Islam menarik sekali kalau kita perhatikan. Ya. Bahkan ya, Rasulullah SAW prakteknya ya, ketika putranya Ibrahim yang masih kecil itu meninggal dunia, Rasulullah menangis. Dan kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Ibrahim itu anakku. Ya, dan sesungguhnya ya nanti dia itu mati dalam keadaan menyusu dan sungguh dia akan memiliki apa kata Rasulullah SAW, 2 orang penyusu yang akan menggenapi susuannya nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah SAW menangis atas kematian Ibrahim alaihissalam, tapi menyatakan apa? Air mata meleleh, ya, hati bersedih, tapi kita tidak boleh berkata kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguh Ibrahim, perpisahan denganmu itu sungguh amat menyedihkan. Ya, jadi tetap human being sebagaimana yang kita lihat. Tetapi Rasul menunjukkan bagaimana cara mengaksept, terima itu, dan kemudian bagaimana melakukan cognitive reframing. Ada satu ayat yang sangat menarik. Ya, ini bahkan ada yang mengaitkan dengan kisahnya Imam Syafi'i yang berkunjung ke rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal yang semalaman tidak melakukan qiyamul lail, padahal Imam Ahmad bin Hanbal memuja tiap hari, menyebut hebat Imam Syafi'i. Maka ketika Imam Syafi'i berkunjung ke rumahnya, anaknya kepingin tahu apa sih hebatnya Imam Syafi'i ini, guru dari ayahnya ini. Karena begitu istimewanya, selalu dipuja-puji oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Yang menarik, malam itu dia tidak mendapati Imam Syafi'i keluar dari kamarnya. Karena kebiasaan keluarga Imam Ahmad bin Hanbal adalah melakukan qiyamul lail. Maka anaknya menyatakan, kok begitu katanya orang saleh. Ya, menarik. Imam Syafi'i kemudian menyatakan karena semalam dia merenungi satu hadis pendek Rasulullah SAW dan berhasil mengeluarkan 50 atau 60 hikmah darinya. Apa hadis yang pendek itu? Ya Aba Umar ma fa'alan nughair. Masya Allah. Dan ini adalah, kalau kita renungkan, ini salah satu contoh cognitive reframing yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Wahai Abu Umar, apakah yang dilakukan oleh burung kecil itu? Hadis pendek sekali. Tapi kalau kita melihat, menarik ya. Jadi kita tentu tidak bicara terlalu panjang, tapi lihat, ini kasus menyangkut kepada putranya Ummu Sulaim dan Abu Talha. Ummu Sulaim punya anak namanya Anas bin Malik, nikah lagi dengan Abu Talha, nanti punya anak namanya julukannya Abu Umar. Abu Umar ini punya burungnya mati, burung kecil ya seperti manuk lah, usfur ya, mati. Dan lihat, Nabi itu terbiasa pergi reguler kepada rumahnya Abu Talha. Ya, yang menarik, ya, Nabi Muhammad SAW. Nabi itu kalau datang ke rumah, dia melihat seluruhnya, dia mengadres semua isi rumah, hatta yang paling kecil. Kalau kita berpikir Nabi itu giant person, Masya Allah, dia very elite person. Nabi ngurusin umat, tapi masih ngadres sampai anggota rumah yang kecil, yaitu Abu Umar, nomor 1. Nomor 2, Nabi tahu sedih, yang disedihkan ketika Nabi tahu melihat Abu Umar itu sedih. Nabi tidak menanya Abu Umar langsung. Nabi bertanya kepada orang lain dulu, ada apa menyangkut Abu Umar? Oh, burung kecilnya mati ya Rasulullah. Nah, ini juga salah satu cara. Kita ini kalau mau menaruh empati pada orang, jangan tanya langsung. Kita harus cari, itu juga bagian dari cara yang diajarkan oleh agama kita ini. Terus lagi, Nabi tidak menanyakan misalnya kepada Abu Umar, misalnya, Abu Umar apa yang terjadi pada dirimu? Abu Umar, apa yang kamu lakukan terhadap burung itu? Enggak, karena itu bisa bersifat menusuk kepada dia. Nabi alih-alih bertanya itu, tapi Nabi mempertanyakan kepada burungnya sendiri. Apa yang dilakukan burung itu? Masya Allah. Itu sekaligus nasihat, karena Nabi tidak menjudge. Nabi tidak menyalahkan Abu Umar. Bahkan Nabi mengaitkan kepada burung itu sendiri. Ya Abu Umar, ma fa'alan nughair.
Ada banyak hikmah yang bisa kita ambil. Nabi menggunakan kalimat yang pendek. Nabi tidak menceramai dengan wah innallaha ma'as-sabirin. Terus enggak. Kenapa? Karena orang yang sedang depres itu tidak bisa. Ya, itu poinnya. Dan Nabi tidak melihat itu masalah yang kecil. Karena boleh jadi menurut kita itu masalah kecil, tapi menurut orang itu masalah besar. Nabi meletakkan orang sesuai dengan tempatnya. Dan kalau mungkin kita udah urusan burung aja lah. Tidak bisa begitu. Mungkin bagi kita urusan burung nothing. Tapi bagi orang itu bisa menjadi sumber depres bagi dia. Masya Allah, sekian banyak. Itu disebut dengan cognitive reframing yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Al-Quran sekian banyak. Ya, ini beberapa contoh ayat yang membuat kita nanti akan menjadi kokoh secara mental, sehat secara mental. Ya, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun wa fawwidu amri ilallah misalnya, dan seterusnya. Ya, bahkan saya suka dengan ini misalnya, ini contoh-contoh. Hatta kalau kita, salah satu cara membuat kita ini tidak larut di dalam kesedihan yang sampai menjadi stres adalah kita mengcompare dengan yang lain, karena bukan diri kita sendiri. Ya, hatta Nabi Nuh alaihi salam, ya, diridicule, dihinakan, ditertawakan. Ya, hatta Hajar pernah dalam kondisi hopelessness, tidak punya harapan sama sekali. Hatta Nabi Ibrahim harus membuat sacrifice, kurban. Ya, hatta Nabi Yusuf ya harus terlibat di dalam ya sibling rivalry, ya, tukaran antar saudara. Masya Allah. Nabi Adam dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita kemudian merasa ya Allah, bukan kita saja. Artinya bahwa sekali lagi ini masih banyak sebenarnya ya, memang isu yang sangat besar, tapi kalau kita sederhanakan adalah Islam dalam kaitannya dengan kesehatan manusia memiliki visi yang holistik karena berangkat dari cara pandang dia kepada manusia sebagai entitas yang juga holistik, memiliki tubuh, memiliki emosi, memiliki akal, memiliki ruh. Dan ketika Al-Quran bicara tentang kesehatan, Al-Quran mengadres secara holistik juga. Quran bicara tentang aspek kesehatan fisik, Quran bicara tentang kesehatan logis, rasional, Quran bicara tentang kesehatan mental, dan Al-Quran bicara tentang kesehatan spiritual. Dan kalau kita melakukan itu secara simultan, ya insya Allah kita akan berhasil menjadikan kesehatan secara holistik, diri kita menjadi sehat lahir batin, dan kemudian berkembang menjadi pribadi yang sehat, keluarga yang sehat, dan lingkungan yang juga sehat. Demikian mungkin yang bisa saya sharingkan. Saya kembalikan lagi kepada Ustaz Al-Kiram, moderator. Pemateri telah menunjukkan kepada kita beberapa sumber literatur Islam di bidang kesehatan yang barangkali Bapak Ibu sekalian yang concern di bidang ini dapat melanjutkan atau menindaklanjutinya dalam penelitian ataupun kajian-kajiannya. Kemudian kita juga telah menyimak materi beliau bagaimana penguasaan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Jawanya. Ustaz Yahya luar biasa. Mungkin saya selalu ada program menarik bagi Quran Learning Center yang barangkali nanti bisa kita diskusikan dengan tim kita. Program menyimak tilawah Al-Quran setiap hari minimal 3 jam. Ya Pak Bejo, arahannya nanti. Kemudian pelajaran penting dari materi yang beliau paparkan adalah arti penting bagaimana kita terus semestinya gondelan ya, mengikuti arahan-arahan para ulama dalam memahami Al-Quran dan menerapkan hidayah-hidayahnya. Dan kita telah menyimak juga bagaimana Al-Quran membangun imun, fisik, akal, dan juga hubungan sosial kita dalam menuju pada sebuah konsep hayatan thayyibah, hidup yang baik. Mekaten barangkali Bapak Ibu sekalian hadirin yang ingin menyampaikan pertanyaan, tanggapan maupun masukan-masukan, saya persilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mau sedikit menyampaikan, ya, nanti mohon tanggapannya kaitannya dengan adab atau perilaku Rasulullah yang luar biasa kaitannya dengan kesehatan.
juga kaitannya akhlak Rasulullah di bidang apa niku manajemen atau pengelolaan mengelola sebuah atau mengelola umat ya, manajemen. Apakah ada gitu ya kira-kira, kalau tadi kan jenengan selainnya mengutip Al-Ghazali, kemudian Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, kemudian ada siapa lagi tadi untuk rujukan-rujukan kitab sebelumnya gitu. Kemudian apa kira-kira ya rujukan-rujukan kitab-kitab di bidang pengelolaan umat itu, manajemen ya, baik manajemen itu di bidang ya semua aspek ya kan, supaya dengan manajemen itu sesuatu itu bisa tercapai, terlaksana dengan baik, termasuk ya manajemen kesehatan Ustaz. Iya, langsung mawon apa? Langsung. Oke. Yang pertama bahwa tentu saja Al-Quran dan Rasulullah SAW memiliki dan menjelaskan sekian banyak contoh-contoh dalam kehidupannya bagaimana menjadikan masyarakat atau umat ini menjadi masyarakat yang baik, yang tadi saya sebut sebagai nopo namine hayatun thayyibah. Mungkin ini ada contoh sedikit, coba ya sebentar. Misalnya ini beberapa contoh proyek yang dilakukan oleh ulama-ulama yang mau menciptakan masyarakat yang paripurna lah. Karena kita hari ini problem kita ini adalah harus mau diakui ya bahwa dulu saya adalah orang natural science, saya kemudian hijrah pindah ke social science gara-gara ternyata maksud saya bahwa salah satu tugas kenabian itu adalah meng-create masyarakat yang baik. Dan ternyata ilmu tentang bagaimana meng-create masyarakat yang baik itu atau memanage masyarakat yang baik itu adalah salah satu ilmu yang paling banyak ditinggalkan oleh umat Islam. Kalau mau jujur, kita kan hanya punya tokoh paling besar lah kalau kita bicara tentang ilmu sosial itu hanyalah Ibnu Khaldun. Tapi setelah itu tidak ada satupun tokoh yang melahirkan ilmu sosial di dunia ini. Ya, paling sedikit lah bisa kita sebut misalnya Akbar Esahmed, misalnya atau tokoh-tokoh, tapi tidak terlalu banyak. Hampir semua teori, ya mulai mikrososiologi, makrososiologi, semuanya adalah orang-orang Barat. Kenapa? Karena memang orang Barat berpikir tentang bagaimana mereka menciptakan masyarakat yang baik. Dan eksperimentasi mereka ratusan tahun lamanya sehingga bisa menjadi seperti European Society sekarang atau Amerika sekarang. Nah, yang menarik untuk kita renungkan adalah bahwa kita ini sebenarnya sudah punya contoh yang sangat keren sekali, terutama kalau kita mau merujuk ke paling yang awal adalah masyarakat di mana ketika Rasulullah SAW membuat negara kota atau city state yang namanya Madinah. Tapi setidaknya dari hasanah intelektual kita setidaknya melihat ini, misalnya Imam Mawardi juga bicara tentang bagaimana menciptakan masyarakat yang baik, Imam Ghazali, Imam Juwaini, ya, terus misalnya ini, terus Ibnu Khaldun, ya, terus misalnya Imam Syatibi, dan terakhir misalnya Malik bin Nabi. Ini contohnya ya. Jadi ini Imam Mawardi misalnya, ini kalau kita pikirkan ini adalah cara beliau menciptakan masyarakat yang baik. Nanti misalnya di Imam Ghazali, ya, Imam Ghazali bicara tentang ibadat, adat, muhlikat, munjat. Ini kalau dirumuskin semuanya, nanti jadinya masyarakat yang baik. Ya, ini misalnya di Imam Syatibi, ini misalnya di Malik bin Nabi. Ini contoh-contoh ilmuwan hari ini di dunia Islam yang berusaha menteorisasikan atau menjadikan satu proyek dari Al-Quran dan Hadis sampai kira-kira kalau diartikulasikan untuk bentuk peradaban yang begitu kira-kira kayak apa sih? Nah, atau yang lebih mudahnya ya hari ini kita misalnya orang mengaitkan dengan proyek yang disebut dengan maqasid syariah ya, yang biasanya kalau kita nanti dikaitkan ke sana biasanya. Jadi sebenarnya sudah wonten Bapak. Jadi salah satu contoh yang mudah kalau mau dilihat
minimal tokohnya ya yang paling menurut saya paling bagus lah. Ini ya Imam Mawardi, ya Imam Ghazali, Imam Syatibi, Ali bin Nabi. Itu paling tidak hari ini. Kalau mau bicara tentang bagaimana menciptakan masyarakat yang baik, yang sudah implementatif, sebenarnya tidak hanya bersifat teoritis belaka, sebenarnya sudah bisa kita aplikasikan pada tingkat yang lebih detail. Itu contohnya. Ya. Mohon maaf saya tidak menjelaskannya, hanya sekedar karena pertanyaannya urun rempuk tentang resource. Enggak, yang lain kalau mau ada, ini ada tokoh-tokoh dari FAI, ini ada Pak Dekan, ada Pak Gopar, ada Ustadz Jafar, ada Ustadz Agus Irfan, ada ini, monggo kalau ada. Sayyidina Muhammad Yahya, barakallahu fikum. Kenapa dalam Al-Quran kata yang digunakan untuk atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu yaitu obat, itu memakai kata syifa, bukan dawa. Di surat Yunus juga syifa, di surat Al-Isra juga syifa. Apakah yang dimaksud as-syifa di situ juga menunjuk pada 3 dimensi kesehatan fisikal atau sosial dan aspek lainnya, atau karena memang dalam sunnah pun demikian, baginda Rasulullah SAW pun menggunakan kata dawa juga, tadawaw. Nah, dalam hal ini Rasulullah juga telah mencontohkan beberapa cara pengobatan. Apakah cara pengobatan yang dilakukan atau diajarkan Rasulullah itu bersifat pakem atau hanya bersifat sementara pada masanya itu, kemudian berkembang tentunya sesuai dengan perkembangan penyakitnya itu sendiri? Terima kasih. Betul nuwun Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya tidak tahu. Tidak pernah terfikir, alhamdulillah, matur nuwun. Harus dikaji nih. Kenapa kok menggunakan kata syifa? Saya terus terang belum mengkaji secara lughah kenapa menggunakannya. Ini tentu saja tantangan yang menarik. Insya Allah nanti kita akan mencari hikmah di baliknya. Tentang yang kedua, apakah Tibbun Nabawi itu bersifat pakem, tidak bisa berubah atau berubah? Menurut saya tentu saja berubah. Kalau kita melihat praktek Nabi Muhammad SAW sendiri, sebenarnya Nabi terbuka. Misalnya ada riwayat yang berkenaan dengan, kalau saya tidak keliru, Haris bin Kalandah yang Nabi meminta sahabat untuk kepada dia, karena dia yang lebih ahli dalam urusan hati dan sahabat. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanyai kenapa beliau banyak sekali tahu tentang perobatan, kata Aisyah jawabannya adalah karena Nabi Muhammad SAW itu juga sering bertanya kepada orang-orang yang datang dari Syam, misalnya, karena misalnya bahan-bahan perobatan tentu saja antara Madinah dengan Syam berbeda, misalnya, dan seterusnya. Ini kita melihat adanya keterbukaan dalam kaitannya dengan ilmu-ilmu yang bersifat keduniawian, sebagaimana yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Dan perkembangan yang kemudian kalau kita lihat misalnya apa yang dilakukan oleh Ibnu Sina misalnya, dengan sampai membuat sekian banyak herbalnya dan segala macamnya, itu kan kalau kita lihat tentu saja sudah merupakan banyak sekali bagian-bagian ijtihad yang memang sudah dilakukan oleh beliau. Jadi saya pikir ini bagian dari mutaghayyirat, bukan sesuatu yang memang sudah pakem. Karena sekali lagi ini urusan yang menyangkut perkembangan penyakit, perkembangan konsep manusia dan seterusnya. Jadi kan gini, sebenarnya yang tidak pernah berubah dari diri kita itu sebenarnya kan masalah emosi kita, ya, masalah ruhani kita. Karena itu adresnya pakem di dalam Al-Quran Karim. Bagaimana mengatasi kesombongan, bagaimana mengatasi dan seterusnya. Tapi kalau kita bicara tentang aspek zahir, misalnya, ya tentu saja ini mengikuti perkembangan karena model penyakit juga berkembang dan seterusnya. Tentu saja ini menuntut pembaharuan dan Nabi tentu saja telah memberikan cara-caranya atau bagaimana kita menjadi orang yang terbuka terhadap berbagai macam input, masukan ilmu pengetahuan yang lain. Sebagaimana dulu besarnya Islam juga karena kita menerima berbagai macam masukan itu.
Kita ngapunten. Bismillah, insyaallah. Demikian kami persilakan kepada Bapak Dekan FAI, Bapak Mukhtar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, yang kita hormati Bapak Muhammad Yahya, jazakallahu khairan katsira. Masyaallah, itu ilmunya luar biasa, sangat penting. Kami berharap ya jadi Unisula nanti bisa kajian tidak hanya sekali, misalnya lewat Pak Sugeng Haryadi, Ketua GLC, untuk bisa kajian-kajian berikutnya bila perlu rutin itu. Dan topik ini juga sangat penting untuk dipahami juga keluarga besar Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Jadi mungkin nanti bisa disampaikan ke pihak rumah sakit. Jadi ilmu ini menjadi sangat penting juga untuk rumah sakit. Itu yang pertama Pak Yahya. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan singkat saja. Dalam Quran maupun Sunnah itu adakah disebutkan sumber utama penyakit? Apakah itu kecintaan atau terlalu cinta dunia atau mungkin yang lain? Itu aja. Terima kasih banyak Pak Yahya. Ada pernyataan yang menyatakan hubud dunia rasulullah khati'ah, cinta kepada dunia. Sebenarnya gini, semua yang eksesif, yang berlebihan selalu saja menghasilkan keburukan, termasuk dunia. Yang menarik sebenarnya kan dunia itu, yang menarik begini, kata dunia ini kalau kita renungkan, dia kan sebenarnya adalah bentuk komparatif atau bentuk atau bahasa pesantrennya isim tafdil. Kalau kita bicara komparatif, itu mestinya setiap kata itu disebut, kita tidak pernah melupakan kata yang dikompar. Karena kata itu tidak menjadi lengkap tanpa kita melihat komparasinya. Contoh misalnya kalau kita menyatakan Wati lebih cantik, nggak sempurna kalimat itu. Karena itu harus diingat, Wati lebih cantik dari siapa? Angelina Jolie misalnya. Jadi kita baru menjadi ingat. Yang menarik, Allah itu menggunakan dunia itu sebagai isim tafdil. Harapannya sebenarnya kalau di Al-Quran menggunakan itu, menurut saya harapannya adalah setiap disebut kata dunia itu secara langsung otomatis di otak kita selalu mengingat lawannya, yaitu akhirat. Sehingga kalau kita selalu berpikir semacam itu, maka tidak mungkin kemudian kita salah di dalam meletakkan kecintaan kita. Kenapa begini? Bagaimana orang akan mencintai sesuatu yang remeh-temeh? Kalau dia mengetahui bahwa akhirat itu hayawan, dunia itu hayat, misalnya dunia itu tidak lebih dari seekor sayapnya nyamuk saja, sementara akhirat semuanya lah. Jadi kalau kita tahu realitas dunia, tidak mungkin orang akan meletakkan kecintaannya kepada dunia, karena dunia ini sangat remeh-temeh, sangat remeh-temeh. Kalau kita compare dengan yang tentu saja yang lebih baik. Katakanlah kalau orang tahu cantiknya Angelina Jolie, tentu dia tidak akan mencintai marfu'ah kan gitu. Tidak mungkin. Saya lebih mencintai Angelina Jolie lah yang lebih cantik, kira-kira begitu. Nah, poin saya adalah kenapa ada orang yang mencintai dunia? Karena hakikatnya dia tidak ngerti akhirat. Karena dia tidak tahu hakikat akhirat. Karena dia tidak dihantarkan untuk memahami akhirat dan seterusnya. Dan itu poin yang pertama. Secara ilmiah sebenarnya kecintaan terhadap sesuatu yang bersifat fisikal itu sebenarnya kecintaan yang paling rendah. Ambillah katakanlah hierarchy of need-nya Maslow, katakanlah Abraham Maslow misalnya punya hierarki ya, atau tingkatan kebutuhan manusia. Lihat, kebutuhan paling rendah adalah aspek fisikal. Dunia itu fisikal. Tidak mungkin orang yang katakanlah selesai dengan urusan dunia, dia tidak akan mencari dunia lagi, dia akan mencari sesuatu yang lebih abstrak lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu tentu saja kalau kita meletakkan kecintaan kepada dunia, maka nanti tentu saja akan melahirkan keburukan berikutnya.
Kenapa? Karena dunia tidak selalu memberikan apa yang kita harapkan. Karena di dunia kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang semestinya kita dapatkan, dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini rembetannya adalah akan melahirkan dampak-dampak keburukan ke aspek-aspek berikutnya. Ini yang membuat kemudian kenapa ada orang frustasi, kenapa ada orang dan seterusnya ya. Tidak terlalu salah meskipun ini banyak muhaddits yang tidak menganggap ini sebagai hadis, tapi sekali lagi kalimat ini contoh sebenarnya memang kita tidak semestinya meletakkan kecintaan kepada dunia, bukan karena semata-mata kita dilarang, tapi karena kita tidak layak untuk kita cintai lebih ya, dan seterusnya ya. Jadi persis sebagaimana orang-orang dahulu yang menyatakan kita hanya meletakkan dunia di tangan kita ya. Allahumma ja'alid dunya fi aydina wa la taj'alid dunya fi qulubina ya. Allah, jangan jadikan dunia ini cuma di tanganku, dan jangan jadikan dunia di hatiku ya. Kenapa? Karena memang tidak layak dia dicintai. Dia hanya, Al-Quran menggunakan istilah menarik. Quran menggunakan istilah mata. Mata itu ada ulama lughah, saya lupa namanya. Dia pergi ke Arabic tribe, ya salah satu kabilah Arab, untuk memahami kata mata. Biasanya dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan enjoyment, sesuatu yang kita bisa enjoy, menyenangkan mata. Tapi sebenarnya kalau secara lughah, awalnya saya percaya dengan pernyataan Syekh Mutawalli Syahrawi, kata beliau itu adalah indahnya bahasa Arab itu, kata-katanya itu awalnya selalu memiliki makna grafis, makna fisikal, sebelum nanti dia tarik kepada makna yang abstrak, sehingga kesadaran orang menjadi sangat kuat. Dan itu kehebatannya bahasa Arab menurut saya. Misalnya ketika Quran bicara konsep fase, itu adalah ketika kurma keluar dari kulitnya, atau ketika tikus itu keluar dari lubangnya, disebut dengan fase, disebut dengan fisa. Karena itu kemudian sesuatu yang fisikal itu, begitu kemudian kita tarik ke makna yang bersifat abstrak, menjadi jauh lebih mudah. Kembali lagi ke kata mata tadi, ulama ini kemudian melihat ada dua orang gadis yang sedang membersihkan piring, kalau sekarang, dan dia berebut dengan spons, kalau kita spons yang untuk membersihkannya. Dan bahasa Arab klasik menggunakan itu mata, jadi alat yang dipakai untuk membersihkan piring itu, namanya mata. Nah, maka kesimpulannya kemudian, salah satu makna lughahnya mata adalah sesuatu yang sangat penting, yang kita gunakan untuk kepentingan kita, tapi bukan untuk dibanggakan. Pertanyaannya misalnya, siapa yang sekarang ini bangga dengan abu gosok? Siapa yang bangga dengan apalah anak untuk yang mencuci piring kita? Meskipun dia perlu, karena dia penting untuk menyucikan piring kita, membersihkan piring kita. Begitulah dunia itu. Ketika dinyatakan dunia mata. Nah, tetapi masalahnya ketika kita menafsirkan enjoyment, menafsirkan sesuatu yang menyenangkan, akibatnya paksa bila cinta. Tapi kalau kita meletakkan makna itu hanya sekedar ya sesuatu yang penting seperti utilities, ya sesuatu yang penting yang memang kita gunakan untuk kepentingan, dan itulah letaknya dunia. Dunia itu penting, tapi dia hanyalah sekedar wasilah kita, mazroah kita untuk akhirat. Mestinya itu yang menjadi kesadaran umat Islam. Terakhir misalnya ketika Umar bin Khattab ya, yang menuju Palestina karena patriark yang membawa kunci Baitul Maqdis itu tidak mau menyerahkan Baitul Maqdis yang sudah ditundukkan oleh umat Islam saat itu, karena dia meminta agar Umar sendiri yang mau menyerahkan kuncinya kepada Umar. Umar pergi ke Baitul Maqdis ke Palestina saat itu dengan membawa pengawalnya satu, dan dia berjumpa dengan jenderal beliau Abu Ubaidah al-Jarrah. Ketika Umar kemudian meletakkan sepatunya di di lehernya, pakaiannya juga ada tambalannya, melihat pemandangan yang kurang bagus itu, padahal dia akan bertemu dengan pemimpin orang Kristen terbesar di dunia saat itu, katakanlah, Abu Ubaidah menyatakan, Umar, you mau ketemu dengan leadernya, kalau sekarang Pope-nya, dengan baju semacam itu? Maksudnya kamu representasi umat Islam. Umar kecewa sekali, kata Umar,
aku sangat kecewa. Aku berharap kalimat itu tidak muncul dari mulut. Kata Umar loh, kenapa kata Umar? Karena kemuliaan kita itu karena Islam. Kalau kamu mencari kemuliaan di luar Islam, maka Allah akan menghinakan kita sebagaimana dulu kita dihinakan sebelum kita mendapatkan Islam. Ya, bagi para sahabat, dunia itulah harganya, maksud saya. Jadi pantas mereka itu, dunia tidak membuat mereka menjadi gundah. Itu yang menarik kalau kita pikirkan. Nah, hari ini kita meletakkan dunia, kan gini memang masalahnya itu ya. Kalau kita melihat perubahan zaman itu, begitu dulu kan agama itu sentral dimanapun saja, mau di Jawa, di Eropa, sebelum masa modern. Karena itu lihat, kalau ada orang yang otaknya pandai saat itu, mesti dia belajar agama. Baru setelah itu belajar ilmu umum. Karena itu semua ilmuwan zaman dahulu, semuanya ahli agama. Pascal, Leibniz, mau di barat atau di timur semuanya begitu. Ada India, ada Ghazali, ada Ar-Razi. Nah, tetapi begitu gereja kemudian makin banyak memiliki kekuatan, akhirnya terjadi revolusi Perancis dan seterusnya itu ya. Kemudian apa yang terjadi? Orang marah dan kemudian gereja dikeluarkan dari wilayah publik. Maka berubah semuanya. Kalau ada orang yang pinter, sekarang nggak belajar agama lagi. Dia belajarnya sains. Dan siapa yang belajar agama? Orang yang tidak pinter kemudian. Dan itu terjadi di barat. Termasuk juga di Indonesia hari ini. Karena kemudian itu kesemuanya. Dan itu yang disebut dengan era secularization atau modernization. Karena kemudian teologi berpindah kepada sains. Ya, jadi akhirat, ya afterlife, hereafter berubah menjadi dunia. Brain science, ya itu mengalahkan soul kemudian. Itu tanda perubahan yang terjadi pada saat modernization era. Ya. Karena itu semuanya ditolak. Nah, makanya kita sebagai anak dari zaman modern, karena kita lahir 1800-an ke sini, semua kita anak modern. Karena itu kita melihat dunia besar. Andai kita hidup sebelum masanya Karl Marx, sebelum masanya itu, mungkin kita melihat akhirat sesuatu yang sangat penting dan dunia tidak terlalu diagungkan oleh manusia saat itu. Itu masalahnya. Jadi sampai dulu ya, orang kalau zaman dahulu orang sakit itu yang dipikir pertama kali urusan rohani. Misalnya orang sakit perut, ini mungkin kena gondorwo, kena apa. Jadi holistik masih sifatnya. Tapi begitu zaman modern dibuang. Makanya kalau kita lihat semua ilmu, coba perhatikan, psikologi awal-awal perkembangannya adalah psikologi tubuh, ilmu bengkel psikologi. Tidak bicara psyche, tapi bicara tubuh. Semuanya, fisikanya fisika klasik, bicaranya juga sangat semuanya, dia tidak menerima ketidakpastian dan semuanya. Dan semuanya ilmu begitu karena dampak dari modernisasi yang dilandasi oleh filsafatnya Darwin, Karl Marx, dan Friedrich Nietzsche misalnya, untuk kita melihat semuanya. Jadi saya kira itu mengapa kemudian muncul hubud dunia ini menjadi begitu sangat penting orang ini. Sampai hari ini kalau kita ngukur orang sukses kan urusannya dunia. Kalau mobilnya keren, rumahnya mewah, istrinya 3, lemu-lemu semuanya, sukses misalnya. Jadi itu dampak dari kita hidup di peradaban yang semacam. Nanti kita di peradaban Rasulullah SAW. Coba kita bayangin, siapa yang mengambil mantu Ali bin Abi Thalib yang penghasilannya kalau kita baca sirah harian. Bahkan Ali bin Abi Thalib itu juga kadang cari uangnya adalah dia ngambil air ya, untuk menjual air. Kalau sekarang mertua mana yang mau menjadikan orang kayak begitu menjadi menantu? Masya Allah kalau kita pikirkan. Ini kan berbeda peradaban itu. Ini yang disebut dengan worldview atau yang disebut oleh Thomas Kuhn sebagai paradigm. Jadi paradigmnya memang berubah. Ada paradigm shift. Hari ini kita mulai ada paradigm shift itu. Ada perubahan paradigm. Karena itu kita masuk ke masa postmodern ketika klinik mulai diapresiasi, agama diapresiasi kembali dan seterusnya. Kira-kira apa berapa? Jazakallah khair. Demikian luar biasa pemaparan atas permasalahan yang cukup kompleks ini ya. Masih ada waktu
beberapa menit lagi saya persilakan kepada Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin memberikan tanggapan, tambahan ataupun pertanyaan. Tema kita tentang Al-Quran dan kesehatan manusia. Ustadzna Al-Fadil Dr. Muhammad Yahya telah banyak memberikan petunjuk, indikasi tentang petunjuk hidayah Al-Quran dari berbagai dimensi, fisik hingga sosial. Hadirin sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampailah kita di penghujung kajian fikih kepemimpinan kita pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemateri kita pada pagi hingga siang hari ini, Dr. Muhammad Yahya. Teriring doa kami selalu agar senantiasa diberkahi ilmu, amal, dan khidmah serta keluarganya. Allahumma amin. Sebagai penutup, pesan dari beliau, jangan sampai kita lengah atau dibuat gundah gelisah dengan dunia. Bagaimana caranya? Sebuah penjelasan dari guru kami, guru besar ilmu balaghah dan kritik sastra dari Universitas Al-Azhar, Profesor Dr. Ibrahim Al-Quli. Kembalilah kepada Al-Quran. Semua ilmu manusia yang digunakan dengan baik untuk memahami hidayah Al-Quran adalah ulumul Quran. Maka semakin luas dan semakin banyak ilmu yang Anda manfaatkan untuk memahami Al-Quran, maka semakin banyak dan semakin luas pula hidayah yang akan Anda temukan dari Al-Quran. GLC, LKPI, Unisula, YBWSA mengajak seluruh sivitas dan pengabdi Unisula YBWSA untuk semakin dekat dengan Al-Quran melalui 4M: mengenal, mempelajari, mengamalkan, dan mengajak kepada Al-Quran. Kepada Bapak Ibu sekalian, sampai berjumpa kembali pada serial kajian fikih kepemimpinan selanjutnya. Terima kasih, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.